Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi bersama kami di Ngobrol seputar horor, masih bersama narator kita Mas Ayung yang tercinta Asik. dan terhormat. Bisa-bisaan. Ya silakan Mas Ayung, barangkali mau menyapa kawan-kawan di sana. Baiklah, terima kasih Mas Ogan. Sebelum ke cerita, tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali bersama kami berdua, ada Bang Ogan, ada saya di sini di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Seperti biasa kita akan menyuguhkan cerita-cerita yang horor ya Mas Ogan ya. Yang nggak horor nggak boleh cerita nih Pak. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang masih setia mantengin ngobor, walaupun belakangan hari ini yang nonton agak sepian dikit, mungkin pada sibuk ya Bang. Terima kasih sekali untuk yang masih setia, masih stay tune di kami di ngobor, dan juga masih aktif memberikan like, komen, dan juga di super thank. Kami sangat apresiat untuk itu semua. Dan langsung saja kita ke ngobor ya. Ada cerita ini, ada sebuah cerita. Cerita ini belum didapat belum lama ini dari seorang teman ya. Pas dia main ke rumah, terus sebenarnya teman itu sih udah lama sekali nggak ketemu, cuman ya kayak gitu kan. Dulu waktu zaman pendekar sering ketemu di Kulon, sana di Jakarta, ya lagi-lagi bandel-bandelnya lah seperti itu. Kemudian waktu bergulir, dia beranak pinak makin kontak itu jarang sekali, dan kebetulan entah dari angin dari mana akhirnya kan masih ada jodoh dengan saya. Kemudian ketemu Sherlock dan lain-lain, ngobrol-ngobrol. Dia itu bawa keluarga, ada adiknya, tapi udah dewasa juga adiknya. Dia itu akhirnya menceritakan kisah horor ke saya. Tak taunya dia itu yang nge-track kita loh. Maksudnya ini atas nama si Ayung, dari tahun sekian berteman sama saya, sekarang itu pekerjaannya apa, mungkinkah di instansi pemerintah, apakah jadi tentara atau apa seperti itu Bang. Akhirnya bisa ketemu, entah dari mana, kita ngeliat di ngobor. Cuman ya sayang, nggak tak tanyain, kamu itu udah jadi subscribernya aku apa belum tuh. Harusnya tanyain gitu ya. Iya. Muka-muka sih nggak subscribe nggak apa-apa, yang penting nonton Bang. Dan itu nggak tanya, itu Mas Ayung di instansi apa gitu, nggak jawab. Instansi horor gitu. Instansi horor itu kan ada divisi baru di pemerintahan. Nanti mungkin setelah Pilpres 2024 ada departemen kehororan seperti itu. Nyatanya departemen yang sekarang aja udah horor banget kan. Jadi mendingan dibikin sebuah departemen baru. Lulusan ini Universitas Alam Gaib gitu ya. Iya, nanti yang duduk di sana yang bercokol Mas Biru situ, ya kan, seperti itu. Aduh, Dewan Perwakilan kan. Ya ini aja, daripada ngomongin yang nggak karuan. Ini sebut saja namanya Mbak Dewi ya. Mbak Dewi orangnya cantik sekali menurut saya, karena saya jarang ketemu cewek di sini, kerja ya cowok semua. Ya kan, cantik, orangnya cantik, dan dia itu bisa dibilang dari muda, menurut ceritanya beliau itu udah cukup mandiri. Setelah dia lepas SMA, dia itu mulai jualan barang-barang, tapi kan dulu belum online sih. Waktu itu belum online, tapi kesinian ada fitur-fitur online kayak gitu kan, lebih dipermudah, sampai bisa membiayai kuliahnya sendiri, sampai dia itu bisa selesai kuliah, walaupun nggak, kata beliau, aku nggak sarjana Mas, tapi yang penting pernah rasain kuliah. Seperti itu. Dan apapun tadi, banyak raham kehidupan yang udah pernah saya rasain walaupun saya masih muda. Terutama kalau ini kan ranahnya, kalau cerita sama Nian ranahnya kan horor. Saya itu tanya Mas saya, itu yang temennya kan masnya dia itu. Di keluarga kami yang bisa dibilang aneh itu saya begitu. Jadi banyak pengalaman horor yang saya rasakan. Saya kadang-kadang bisa melihat
ya katakanlah hantu atau makhluk astral, tapi cuman saya di keluarga. Terus kakak-kakak saya ada berapa orang, kadang juga kumpul di keluarga besar, tetap aja saya lebih sering menyingkir karena mulut ini kadang-kadang susah untuk tak rem. Kalau biar sesuatu gitu ya. Iya, kalau misalnya keluarga gede, dia kan punya ada peripaian atau ipar kayak gitu ya, ada di kerja di mana atau ada di dunia hiburan, misalnya dia pasang susuk atau apa, itu langsung nampak sama saya kayak gitu loh, langsung nampak. Tapi kalau di saat-saat tertentu juga enggak. Tapi kalau memang saya harus nampak dan mulut ini kadang-kadang langsung jablak kayak gitu loh. Dan itu gitu. iya, saya sering nggak enak sama saudara, mungkin suaminya atau beliau yang pakai susuk tersebut, saya jadi nggak enak. Makanya kalau misalnya ini ada yang aneh, orang-orang mungkin keluarga kumpul atau misalnya di tempat kerjaan, di tempat main, saya mendingan banyakkan menghindar. Dan untuk yang tadi ya, saya kadang-kadang ada bisa melihat sesuatu seperti itu di keluarga yang hampir mirip sama saya, ibu. Yang hampir mirip sama dirinya itu ibunya dia sendiri. Walaupun kalau frekuensinya terus yang sering banget gitu ya, agak sering itu saya daripada ibu karena dia mungkin ya wong tua ya kan, mereka lebih tenang, lebih banyak pengalamannya. Kalau saya masih muda, banyak yang dipikirin, masih labil begitu, akhirnya kan kadang kalau misalnya lagi ada goncangan begitu lebih cepat ngeklik ke dunia-dunia seperti itu katanya. Itu emang dari kecil emang? Dari kecil katanya, dari kecil. Saya nggak menamakan diri saya indigo atau semacamnya, cuman memang sedikit banyaknya kalau saya boleh jujur, saya kurang nyaman dengan kejadian saya yang seperti ini. Cuman mau nggak mau gitu. Iya, kata Mbak Dewi. Tapi di luar itu juga banyak yang saya tolong, tapi banyaknya nggak sengaja seperti itu. Aku nggak tahu aku nolongin apa enggak. Misalnya ada orang kesurupan, ada orang yang perlu dibantu, pokoknya saya ada di ruangan tersebut. Atau dia sembuh, tadi ada orang bisa, entah siapa itu, katanya yang nolongin saya, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Seperti itu. Nah, yang lainnya lagi ya kadang mengganggunya kayak gitu. Mereka tampil atau ada wong-wong ayune mau blong-blong begitu, saya aja terkesima. Kenapa aku nggak secantik itu? Yang ngomong cantik loh, tapi cerita seperti itu kok. Berarti kan ada yang lebih cantik lagi, Bang. Ya saudara atau peripaian saya terus dapat saudara itu dapat istri atau apa, ngomong bisa ayu banget, sekilas begitu, tapi lama-lama saya yang lihat bukan wujud cantik yang pertama kali itu salaman gitu, enggak, tapi apa yang di dalam dirinya. Misalnya dia tuh ada kodam pendamping dari leluhur, atau misalnya dari susuknya dia, nampaknya ya itu ya. Kalau misalnya nampak doang, kalau maaf banget ya Mas, di hal seperti itu mungkin jenengan tahu, aku kurang ngerti apa-apa, enggak, aku bilang gitu kan. Baunya kadang-kadang yang bikin kita itu, ruangan ini bersih misalnya Bang kan, ruangan ini bersih, sirkulasinya bagus, dan orang-orang yang datang itu ya pada wangi-wangi, namanya ketemuan keluarga. Ada 1-2 mungkin yang nggak mandi ya diwangi-wangikan kan. Tetap aja ruangan itu menurut saya itu bacin, baunya itu bau pasang, bau nggak enak banget lah seperti itu, kayak bau mayat. Tapi hanya cuman Mbak Dewi yang merasakan. Mbak Dewi yang merasakan, dan paling kalau lagi nyambung ya ibunya. Nah, saya nggak mau menceritakan tentang itu, cuman ada kejadian yang saya alami gitu sama belakangan hari ini Mas, kayak gitu tentang ibu saya. Kalau bapak udah nggak ada, udah sejak saya kecil, saya paling dekat tuh sama ibu saya katanya. Paling dekat sama ibu saya, dia teman dan juga ibu saya berkiblat sama dia lah pokoknya. Karena memang menurut saya nggak ada celahnya sama sekali jadi seorang ibu. Dia pengayom, dia banyak hal yang mau dia ceritakan yang baik-baik buat anak, asupan-asupan yang bikin saya kuat. Tapi kalau penderitaan nggak pernah diungkapin sama anak. Ibu itu bagusnya kayak gitu, saya suka. Tapi suatu ketika memang orang ya, aku nggak bisa dekat selalu sama ibu, meskipun aku udah rumah sendiri dan sekarang aku bersuami begitu ya. Aku nggak satu rumah sama ibu, tapi biasanya seminggu-minggunya tetap ada 2 hari aku nginep di rumah ibu. Ini tapi karena kemarin ya kerjaan kadang-kadang lagi stabil, kadang-kadang lagi goyang. Sayanya stabil, suami goyang.
Suami goyang, saya diem aja. Maksudnya gimana itu? Angel, jangan ke situ. Ini pekerjaan, Bang, bukan masalah gitu. goyang apa. Jadi mengganggu intensitas pertemuan saya sama ibu saya. Tahu-taunya satu malam saya dapat kabar kalau ibu sakit. Ibu sakit dan memang jadi kayak kakak yang bareng sama ibu, terus saudara yang lain udah ngumpul di sana. Katanya posisinya sakit itu bener-bener, ya orang tua memang sering sakit, kadang ada rematik, kadang ada macam-macam ya kan. Dia juga ada gula biasanya ada semut juga. Tapi ini langsung klop, bahasanya itu sakitnya parah. Akhirnya mau nggak mau harus saya dengan kalut banget di antara mas suami, saya langsung datang ke tempat ibu dan dia itu nggak mau diajak ke rumah sakit kalau saya belum datang, meskipun udah posisinya kayak gitu. Dan ketika saya melihat ibu saya waktu itu, saya sempat masuk ke rumah itu di pintu depan ya, ruang tamu ya, kalau bagian depannya aku nggak usah ceritain. Pada saat masuk rumah saya belum menemukan ibu tentu, karena ibu ada di kamarnya agak bagian belakang. Rumah itu gede banget. Itu saya udah merasakan energi yang berbeda. Itu iya, udah merasakan energi yang berbeda dengan bau-bau khas yang ini bukan bau bacin, bukan bau mayat, tapi semacam bau-bau yang jelas gak nyaman banget, antara bangke, antara apa mas. Iya mbak, yang seperti itu kadang saya tahu. Oh gini kan, iya mas, yang seperti nggak nyaman banget pokoknya. Jadi ruangan seperti itu nggak mungkin bau seperti ini. Ya ada pesing-pesingnya, ada bau apa aja kotoran manusia campur-campur seperti itulah. Kok sampai bau seperti ini? Suami tahu ada bau. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Kamu, pokoknya kita harus ketemu ibu. Kalau ketemu saudara-saudara ada di ruang tamu, terus di ruang tengah itu ibu udah di kamar, kamu kemana aja, cepetan ibu udah kayak gitu, ibu udah kayak gitu. Saya langsung ke kamar, posisinya kamar terbuka. Di sana saya sangat kaget, begitu shocknya karena apa? Biasanya orang tua ya wira-wiri sakit itu lumrah. Kalau dia karena ada dokter dipanggil ke rumah, kalau enggak ke dokter ya diagnosanya nggak jauh-jauh dari rematik gitu, semacam lah ya gitu ya. Kadang-kadang terlalu mikirin anak, kan nggak semua anak itu nurut, nanti jatuh faktor usia gitu ya. Iya, kalau ini saya mendapatkan ibu saya itu, dia memang orang udah tua, udah lanjut usia, karena saya juga anak yang paling bungsu. Itu kayak orang bener-bener nggak ada tenaganya. Jadi dia itu memang didudukkan lah, disenderkan pada ini apa namanya tempat tidur, disenderkan, tapi saya nggak bisa melihat dia itu ada aura hidupnya waktu itu. Jadi matanya udah kosong dan ngemplek. Di sini itu bantal disanggah sama bantal semua, jadi kayak diganjel supaya nggak rubuh. Dan ternyata memang benar, ketika saya raih tangannya ibu, Bu mau salim begitu aja, dia tahu, sebenarnya tahu, tapi memang lirikannya udah lemah banget. Saudara-saudara itu banyak yang nangis. Masuk kakak saya, kemudian saya mau salim begini, tangannya udah nggak bisa ngangkat begitu. Jadi pas saya pegang udah dingin semuanya, dan posisinya tuh kayak kain, jadi lemas gitu. Lemas banget, posisinya lemas banget. Dan ini kakinya juga seperti itu semua, bener-bener kayak orang disanggah begitu. Aku akhirnya bukan marah ya, Mas ini kenapa, ini kenapa kok ibu seperti ini. Kita itu nggak ada yang tahu. Ibu kok tahu begini. Yang pasti malam itu ada ya, yuk kamu satunya ipar. Itu perempuan semua. Dan waktu itu ibu posisinya lagi mandi, lagi kamar mandi lah. Kamar mandi, entah itu mau mandi, entah mau ngambil air buat apa, enggak pasti sih waktu itu, karena memang posisinya jauh semua. Tahu-tahu itu kerungu, dia ngomong kerungu, iya dengar suatu bedubrak kayak gitu, terus lari ke kamar mandi. Itu posisinya ibu udah lunglai semuanya dengan basah-basahan semua. Tapi sejak saat itu ibu yang biasanya dia itu sesakit apapun masih bisa menahan sakitnya, terus bisa senyum buat anak-anaknya. Kalau aku itu baik-baik aja gitu, nggak pengen menimbulkan khawatir buat anak,
ini nggak bisa sama sekali, posisinya udah lemas begitu. Akhirnya saat itu aku nggak bisa berlama-lama lagi, dan kenapa nunggu aku gitu loh. Wong aku dikabarin sekarang lewat WA lewat apa ya, kemang kejadiannya sih baru sorenya sih ya. Itu kenapa nggak langsung dibawa rumah sakit? Ya alasannya ibu nggak mau, masih bisa, nggak boleh, tapi masih bisa nyebut nama Dewi, harus Dewi dulu, dia yang ngasih izin baru. Akhirnya ke rumah sakit. Itu ada 2 kendaraan, pakai 2 mobil, yang satu bawa mobil, di depan yang bawa ibu. Kemudian kita beberapa rumah sakit, ini lokasi di Jakarta ya, beberapa rumah sakit, terus penuh semua, di lalanya itu penuh semua. Tapi untuk mensiasati itu, yang penting kita daftar lah sambil nyari rumah sakit yang kosong waktu itu. Terus akhirnya memang nggak dapat, balik lagi ke situ, perawatan di rumah sakit. Saya mengalami banyak hal aneh ketika di rumah sakit, dan ketika saya misalnya gantian sama Mas atau sama Yayu saya pulang-pulang itu banyak hal yang aneh. Itu apa aja Mbak Dewi? Bentar Mas, yang rumah sakit saya orang begini ya, rumah sakit itu yang jelas banyak orang sakit Mas. Iya, aku bilang, ada bercanda juga dia. Terus di situ juga kotor, walaupun sebersih apapun, yang rumah sakit tempatnya virus, tempatnya obat-obatan, orang sakit ngumpul semua di situ, banyak kematian yang terjadi di sana, terus macam-macam, banyak banget waktu itu. Yang saya paling nggak seneng itu ngeliat-liat begituan, dari pelatarannya nyampe taman-taman yang dibikin seindah mungkin wis ya, ini apa, bunga-bungaan dibentuk bulat-bulat semacam apa, kayak tetap aja rumah sakit gitu. Namanya rumah sakit itu pating trongol semua, dari yang modelnya kayak cuman kayak orang duduk dengan muka pucat, itu di koridor begitu. Itu kan ruangannya ibu agak lantai 1 sih, bukan lantai 2, itu belok-belok begitu. Cuman namanya kayak gini kan kelihatan di lantai atas juga, di ngampleh di atas itu ada orang berdiri, tapi aku yakin itu bukan manusia karena rambutnya juga sepanjang itu, gaunnya begitu, dan posisinya nggak lazim kalau misalnya duduk. Aturan kan kalau dari sana nengok ke atas begitu ya, dari balkon begitu harusnya agak ke sini. Kalau dia itu kayak di palangannya, tapi kok berdiri bayang, bawahnya itu bayang, kan berarti bukan manusia kan. Tapi saya nggak pengen, penasaran, nggak pengen apa nanti dia ketarik. Ada komunikasi, saya nggak mau. Terus saya jalan waktu itu sempat nanya ke resepsionis, ruangan ini mana gitu kan, belok-belok. Itu ini yang nggak suka lagi di resepsionisnya aja. Itu karena rumah sakit ada seragamnya kan semacam itu ya. Mereka pakai hijab semua. Ada 2 orang, tapi satu ini bukan pakai hijab, bukan orang menurut saya. Dan waktu itu yang sering bisa ngeliat kan cuman aku. Kenapa waktu itu suami bisa ngeliat? Suami bisa ngeliat. Jadi saya lagi nanya sama resepsionis namanya ya? Iya, betul. Ini ruangan ibu saya mana, terus beloknya ke arah mana-mana begitu kan. Ya agak lama sambil ngeliat nanti administrasinya segala macam lah pokoknya. Nah, terus saya itu ngelirik ke arah sebelah kirinya beberapa suster, mungkin saya bilang begitu. Itu di sana itu ada satu yang nggak pakai hijab dengan pakaian yang beda sendiri. Jadi di bawah itu biru, terus atasnya kan putih yang lain. Kalau ini kok putih semua, tapi kayak lebih ke daster, walaupun nggak ada potongan lengannya semana, bawahnya semua kelihatan cuma putih. Terus ngadepnya bukan ke arah sini, ke arah ke depan, dia itu belakangnya nyerong. Jadi mukanya itu nggak kelihatan. Saya tahu itu ada orang-orang aneh, orang-orangan lah gitu ya. Tapi saya mencoba biasa aja, karena itu bukan berarti saya biasa, saya juga nggak nyaman. Tahunya suami narik, ayo cepetan, ada itu, ayo cepetan. Apaan sih Mas? Kamu pasti lebih lihat, wong aku aja tidak lihat. Dia itu nyeracau di situ, suami saking takut begitu ya. Akhirnya kan kayak suster jadi ikut kebingungan semua, Bang Ogan. Maksudnya apa ini Bu? Tolong Bu, jangan bikin gaduh apa segala macam lah. Kita dapat teguran. Akhirnya nggak lama-lama di situ jalanlah kami menyusuri koridor beberapa ruangan-ruangan.
terus ono nyasar barang itu kamar mayat segala macam. Memang kalau pikiran kacau ya enggak normal pikirannya. Ini kenapa jenengan ke situ? Berarti kan ibu kan dibawa ke rumah sakit. Iya, ada yang bawa waktu itu. Jadi ini yang depan yang bawa ibu, saya di mobil yang kedua. Terus ada beli-beli persiapan macam-macam. Akhirnya kan ya seperti itu. Makanya kan nanya-nanya ibu di mana gitu. Padahal kalau nggak nanya juga mungkin kalau baru pertama datang. Tapi itu penanganannya memang cepat Mas. Waktu itu penanganan cepat, langsung dibawa ruangan itu. Akhirnya saya nyari ya nanya di situ. Nah pas di koridor lorong-lorong begitu ya, karena ada ruangan-ruangan yang kadang-kadang saya najis banget ini rumah sakit. Boya yang pakainya lampu yang terang, jangan begitu. Udah bangkunya di pinggir tembok itu panjang, begitu sepi, nggak ada siapa-siapa. Kayak ujung sana pol, itu batasannya mana nggak tahu. Kadang-kadang putus, nanti kayak kebun-kebun begitu ya, baru belok lagi. Ada orang duduk seorang diri begitu ya, tapi ruangannya ada pintu. Itu belum kebaca ini ruang apa, atau mungkin ruang pasien atau bukan. Yang pasti ada yang duduk di situ. Dia nggak ngepang kaki begini, cuman ada nunduk begini ya duduknya. Terus kita mau lewat situ kan harus nanti bakalan ketemu. Suami lagi-lagi udah narik duluan. Dia kayak tahu juga, tapi kali ini dia nggak ngomong. Saya ngelihat begitu Bu, itu enggak. Cuman yang kayaknya ada yang aneh, kayaknya ada yang aneh. Kalau lewat sini dari pertama tadi ngelihat begitu, masih ngikutin apa? Enggak, kata saya begitu. Tapi di depan itu apa? Di depan itu apa? Ya nggak ada apa-apa, kamu lihatnya apa? Emang nggak ada apa-apa, tapi rasanya kayak ada yang duduk di situ. Dia aja yang nggak ngelihat begitu, apalagi saya yang lihat. Saya itu akhirnya amit-amit semua di dalam hati, amit Wak atau Mas saya. Permisi, itu seorang bapak. Jadi mukanya itu dari samping, kalau rambutnya pendek. Dia pakai topi hitam putih kayak itu. Enggak, warna putih. topi mungkin warna gelap ya, hitam atau coklat, cuman kurang rapi sih dari pakaiannya apa. Di sini juga kemeja, celana kayak celana bahan, sendalnya jepit. Itu termasuk rumah sakit ada elitan, jarang yang model begitu. Tapi ada di situ, apa Pak Keboni atau apa, saya pikir begitu kan Pak. Tapi pas sudah makin deket, mukanya itu pucat banget, benar-benar sepucat-pucatnya yang lihat mukanya. Itu saya udah nggak mau nengok lagi, tapi tetap aja namanya kadang pandangan batin, ininya kemari, ini kemana sana, tetap kelihatan. Nah ya wis anteng aja Pak, saya tahu situ bukan manusia begitu kan. Tapi ya pakai nengok segala, ternyata di sininya nggak ada, udah keluar. Di sini itu benar kayak hancur begitu, tapi kayak bukan darah baru, tapi kayak udah lama begitu, bolong begitu. Saya sempat tersentak kaget begitu, nyebut astagfirullahaladzim. Itu langsung cerap. Itu suami udah lari duluan, jadi kayak nebak-nebak gitu loh. Nggak tahu, nggak ngeliat tuh ngapain pakai lari segala. Akhirnya ketemu lah, singkat cerita. Yang lain yang pada tongol-tongol itu nggak terlalu penting karena memang jauh begitu ya. Itu nyampe ke ruangan ibu, ditangani langsung. Terus ini di sini nggak ada kejadian yang berarti banget, yang horor-horornya. Yang jelas aku banyak sering nemenin ibu gitu kan. Oh iya tadi wirawiri ya, ikut yang di kejadian di rumah sakit, terus kejadian di rumah. Kejadian itu bukan lagi hari pertama sih, setelah hari berikutnya katanya. Terus di rumah juga perasaan itu ada yang ngikutin. Saya itu kalau lagi di rumah mau ganti baju istirahat dulu lah, kerjaan saya banyak libur karena bukan kerjaan di instansi ini kan. Itu selalu saya merasa ada yang mengikuti, tapi sosoknya nggak pernah jelas, jadi lebih kebayangan. Kalau saya bilang manusia, mungkin kalau tingginya lebih manusia normal. Mungkin kalau di luar ya kayak pemain basket gitu loh, tingginya seperti itu. Mungkin di feeling saya itu laki-laki, tapi selalu ngikutin. Semenjak ibu itu masuk rumah sakit, saya nggak pengen ngomong sama suami karena nanti suami itu jadi merasa gimana ya. Cuman kan kadang-kadang risih, meskipun dia makhluk yang nggak kelihatan. Kayak ada mau ganti baju mau apa, tetap aja ada gitu. Sampai gantinya kayak umpet-umpetan
dari orang. Jadi pakai handuk ya ngumpet begitu kan, masa ada. Sempat saya ngomong asal-asalan, ini kamu maunya apa, ngikutin terus, ada urusan apa. Tapi tak batin ya seakan-akan ada kaitannya sama ibu. Tapi ibu semenjak datang rumah sakit dia masih bisa ngomong, mending lah bisa ngomong, tapi masih lemas. Dia nggak buka sama sekali tentang dia itu sakitnya kenapa, awal jatuhnya seperti apa, sama sekali. Sampai perawatan ada mungkin 11 hari selesai, ibu kemudian pulih. Akhirnya dia minta, dia kan ada kampung, minta pulang kampung, seperti itu loh, minta pulang kampung. Ya saya turutin karena dia aslinya orang sini ya, orang Tegal. Minta pulang kampung, oke saya turutin. Katanya nengokin saudara, terus dia mengenang masa lalu mungkin lebih seger. Nyatanya itu baikan. Tapi sepanjang perjalanan dari Jakarta saya tanyain, Bu, sebenarnya ada perkara apa, sebenarnya itu ibu jatuhnya gimana, di kamar mandi itu ada apa. Dia ternyata bukan gak mau ngomong bang, tapi kalau mau ngomong itu kayak tercekak sini bagian tenggorokan, terus kayak ada yang apa yang ngedistract dia itu supaya nggak pernah menceritakan apapun sama sekali. Terus akhirnya itu sepanjang jalan dari di tol nyampe perbatasan itu aneh sekali. Pada saat perbatasan selamat datang kota Tegal itu dia bisa ngomong kayak semacam itu. Saya pikir apa ada leluhur yang di Tegal yang lindungin, atau mungkin si makhluk itu udah datang Tegal ini beda wilayah atau semacam. Tapi nggak tahu itu bisa cerita. Dan itu kami memperlambat kendaraan karena udah dekat ya udah masuk kota Tegal. Masuknya itu memang jauh, tapi dari situlah saya dapat cerita dari ibu. Dan di luar dugaan kami, selemas itu loh ibu. Maksudnya habis pulang dari rumah sakit kan masih belum ngomong, belum ini ya, tapi di lalanya kok bisa ngomong itu kayak orang waras, sehat, lancar banget setelah masuk ke teras itu ya. Iya itu ceritain akhirnya kene lho itu wingi kae, jadi ngomong itu campur-campur. Itu kan saya memang pertamanya ada saudaramu satu ipar ya, mantu satunya kakaknya kamu, yayunya kamu. Memang saya udah ngerasa nggak enak badan sebenarnya, tapi pengen ke belakang. Kadang-kadang kan kalau ngomong nanti tetap dianterin, walaupun nggak sakit, tapi kan jalannya udah nggak selancar dulu kan ya. Saya itu ke belakang ke kamar mandi, itu lagi habis buang air kecil. Tahu-tahunya itu keran itu sempat jalan sendiri tanpa diputar. Dan kejadian itu di rumah itu nggak pernah ada kejadian mistis seperti itulah, apalagi menimpa ibu. Kamar mandi walaupun dia yang lihat, tapi banyak kan bukan di rumah. Tapi keran itu langsung buka, itu tekanan gede tapi sebentar banget. Yang kelihatan itu sekilas itu bukan air bang katanya, tapi lebih kayak ke darah, merah begitu. Terus pas dia ngeliat ke arah air itu, karena kaget ya, dia emang air juga berlebih di kolam itu, nggak dipuntir sama sekali, nggak dibuka, tapi lagi kayak pakai celana atau pakai kain itu, terakhir lah tinggal begitu itu, kayak gitu, keluarnya merah. Tapi apa ini salah lihat atau apa, cepet banget itu langsung mati sendiri berbarengan sama mati, lampunya mati. Di lampu atas itu langsung sempat kayak itu, sempat ada mati enggak kayak itu, langsung cep kayak gitu kan, jadi langsung mati. Nah pada saat mati lampu itu, keran juga ikut mati. Saya itu kayak anak wong gede nemen, kayak ada orang gede banget. Tapi pertamanya ya tetap itu kan ada lampu dari seberang ruangan ya, bendaranya kan masih ada, tetap kelihatan. Terus saya juga pintu nggak ditutup terlalu rapat, ada orang gede banget di depan saya, tapi nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan
siapa nggak bisa dikenalin, tapi tinggi sama anak tinggi hitam. Begitu saya mau ngomong kon siapa, aslinya orang ini kon siapa, mau ngomong kayak gitu sini nggak bisa, mulut nggak bisa, kayak kekunci gitu. Kayak kekunci, tahu-tahu dia itu nggak ada, tapi saya merasa dia itu di belakang. Pas itu di belakang, langsung ini gelungan, rambut yang digelungan itu langsung kayak dirasa di kayak gitu, dipegang, dicedotin, peng, langsung ke tembok sebelah. Belum ini sakitnya luar biasa katanya, tapi saya itu teriak kenceng banget. Padahal di kamar mandi saya tahu ini nggak boleh ngucap kalimat-kalimat yang ini zikir, tapi saya refleks ngucap begitu, la Allah maha tahu, jeder, langsung saya teriak. Belum ini bisa apa namanya ngelak, ini cengkraman terlalu kencang, itu udah dibalik lagi, hajarin lagi ke kolam, jeder. Maaf Bu, maaf Mbak, ini maksudnya kejadian mistik lah ya, kejadian mistik, dan dia bukan orang nyatanya Ibu. Tak potong ceritanya, bukan manusia kan, jelaskan iya, tapi fisik banget Mas, main udah fisik banget, bukan dia itu ngeliatin nongol itu enggak. Entah waktu saya belum bisa mencerna itu sebenarnya ada masalah apa dengan ibu saya, itu langsung dikacorin ke kolam, boom, langsung ditembok lagi, des, itu berapa kali. Itu mungkin yang saya tahu ibu walaupun udah jalannya pelan, ngomongnya pelan, udah tua, tapi itu dia paling bisa nahan sakit. Ya sakit hati, sakit apa namanya fisik, itu paling bisa nahan dia. Jadi dia cerita itu nih kan anak 5 menit, mungkin ada 3 menit saya dianiaya oleh siapa nggak tahu, dan saya teriak keras banget, itu nggak ada yang dengar sama sekali. Jadi ruangan yang nggak jauh-jauh banget lah, walaupun rumah gede, tapi kalau semakin sepi kan semakin suaranya itu kan. Iya. Jadi yang di depan di ruang tengah dekatnya kamar ibu itu ada kakaknya Bu Dewi. Di situ dia lagi habis sholat, itu posisinya sholat asar atau apa, saya nggak nanyain waktu itu ya. Itu nggak kedengeran sama sekali Bang, ada orang teriak, ibunya teriak-teriak kayak gitu, sama sekali silent, nggak ada kedengeran apapun. Nah putu apa namanya, ipar, kalau mantunya ibu, itu posisinya lagi di depan rumah. Yang aneh itu yang deket nggak kedengeran, yang di depan rumah dengar. Yang di depan rumah dengar itu jauh banget lah bahasanya. Kalau misalnya teriak-teriak orang, jangankan ibu lah, saya aja teriak itu di depan itu otomatis nggak dengar aturan, tapi itu dia di dalamnya dengar, langsung buka pintu, itu ngomong, Dek, itu ibu kenapa? Ya, kenapa? Itu teriak-teriak apa? Saya nggak dengar apa-apa. Itu ibu teriak-teriak, itu kayak orang rudo dewe loh. Ayo ibu di mana? Ibu di belakang. Iya, teriakannya di belakang. Ayo ke sana. Akhirnya disamperin. Memang sempat nengok ke kamar juga nggak ada siapa-siapa kan Bang. Langsung ke kamar mandi sana, itu udah posisinya. Yang aneh lagi, si ibunya itu bukan posisinya jatuh. Kalau orang habis dihajar terus posisinya kan pingsan, bahasanya kayak pingsan itu, aturan jatuh dong di ini di lantai kamar mandi. Dia itu kayak ada yang nyangga, persis banget kayak ada misalnya jenengan pingsan, saya itu di belakangnya, jadi bagian ketiak itu ada yang megangin begini, bener-bener senderan kayak gitu. Jadi posisinya itu di kamar mandi itu bener-bener ngampleh, tapi gitu kayak ada yang megangin tangannya aja begini. Itu nggak ada daya sama sekali, udah lemes, udah kayak antara orang ada atau enggak gitu ya posisi. Tapi memang apa dengan basah-basahan itu semua dia nggak jatuh, akhirnya langsung berdua-dua itu di bawah, itu udah nggak bisa diajak ngomong. Sampailah beberapa keluarga yang lain datang, terus tetangga juga ada banyak didoain dan lain-lain, itu mulai ada ucapan-ucapan mau dibawa rumah sakit, nggak mau, sampai harus saya yang datang. Nah itu akhirnya kan ibu cerita semua, itu yang ngantem itu gimana? Iya, kalau sepengetahuan ibu, dia itu memang dianiaya, itu yang namanya sakit ya tetap teriak-teriak kan Mas, tapi tetap nggak bisa ngelihat itu sosoknya apa. Tapi terakhir itu kayak ada dentuman keras banget, sepersekian
inilah mungkin sekedepeng mata gitu, kayak ada yang nulungin, sekilas, ya. ada yang nulungin, makhluk itu kayak kepental jauh entah kemana, terus dia itu pas posisi lagi udah nggak biasa nguasain diri, benar-benar kayak liap pingsan, kayak ada yang nampani tapi nggak tahu itu siapa, nggak ada yang nampani, sampai nah yayomu itu datang itu. Terus apa lagi buat apa lagi, nggak ada penjelasan apapun bang. Nyampe itu sampai rumah Itu di pas di rumah sakit itu diagnosa dokter itu nggak apa ada, itu? nggak ada. Nggak Ya ada. biasa kayaknya orang apa namanya orang tua. Ya paling udah tua kan gitu. Dan yang jelek itu kayak lebam-lebam itu nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar kejadian yang di luar nalar lah, sampai akhirnya kan ketemu sama kawan-kawan, terus ini ya ada ditanyain juga sama orang yang paham begitu ya, ini kaitannya sama yang gaib, yang nyerang dan lain-lain ya. Cuman lebih ke sebenarnya karena waktu itu dia itu ada pikiran berat yang Ibu Dewi nggak tahu, terus keluarga yang nggak tahu, karena mikirin satu anak lah, mungkin yang lagi drop, dia tuh banyak sedih atau apa. Ternyata dia juga kayak Ibu Dewi, ya sama lah, orang-orang sebenarnya paham ada turunan-turunan seperti itu, musuh masa lalunya itu langsung kesempatan, langsung dihantam seperti itu bang. Yang nulungin lagi ya leluhurnya juga seperti itu, tapi yang nggak ada kejelasan yang pasti sih, maksudnya ini cenderungannya kemana gitu. Mungkin nanti kalau misalnya main lagi, ketemu lagi, ada cerita yang lain. Maksudnya kenapa sampai memperlakukan ibu seperti itu ya, nggak ada. Tapi itu udah fisik, sebab akibat itu tidak. Ya, sebabnya itu kenapa itu nggak ada. Kalau orang cuma diliatin terus kita jadi kesandung, benjut, itu lari, itu masih itu udah dihajar-hajar seperti itu. Itu aja bang ceritanya. Ya, sangat menarik ya. Walaupun masih penasaran nih, mungkin bisa disambung lagi nggak? Iya, insya Allah. Kapan? Iya. To be continue. Ya, itu saja edisi untuk ngobor kali ini. Sampai bertemu di ngobor selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja dari kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.